Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 192531636, mahasiswi farmasi kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang obat ranitidin sebagai penghambat reseptor H2 atau histamin 2. Pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana sih proses pembentukan HCl. Proses pembentukan HCl terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu jalur regulasi asam dan jalur pompa proton lambung. Jalur regulasi asam. Sekresi asam oleh sel parietal dikendalikan oleh tiga pengatur jalur reseptor. Yang pertama asetilkolin, yang kedua gastrin, dan yang ketiga histamin. Jalur-jalur ini pada gilirannya dirangsang oleh makanan melalui saraf vagus. Interaksi yang signifikan dan tumpang tindih terjadi di antara ketiga jalur tersebut. Pelepasan asetilkolin dirangsang dipengaruhi oleh penglihatan, penciuman, dan rasa makanan. Pencernaan makanan di perut atau mengandung diet amino, asam, dan protein. Secara kimiawi merangsang pelepasan gastrin dari sel G di lambung. Peningkatan pH lambung juga merangsang pelepasan gastrin. Asam lambung yang rendah menghambat pelepasan gastrin dengan menginduksi pelepasan somatostatin dari intrasel D yang ada pada gilirannya mengurangi pelepasan gastrin dari sel G. Perut kembung memicu pelepasan asetilkolin, selanjutnya merangsang sel G untuk memproduksi gastrin. Gastrin bergerak melalui aliran darah dan berikatan dengan reseptor gastrin di parietal cell yang terletak di badan lambung dan fundus. Kedua asetilkolin dan gastrin merangsang intrasel mirip kromafin untuk melepaskan histamin. Peningkatan asetilkolin, gastrin atau histamin mengambang ke reseptornya pada sel parietal memulai proses yang mengarah ke produksi asam dengan mengubah permeabilitas sel parietal terhadap ion kalsium. Itu mengakibatkan masuknya ion kalsium meningkatkan intrakonsentrasi kalsium seluler sehingga mengaktifkan fosfokinase protein intraseluler. Pada saat yang sama, adenilat siklase yang terikat membran menyebabkan pembentukan siklik adenosin monofosfat yang bertindak sebagai utusan kedua untuk mengaktifkan protein fosfokinase. Kemudian pompa proton lambung terdiri dari hidrogen atau H+, kalsium atau K+, adenosin trifosfat atau ATPase. Pompa proton lambung terdiri dari sistem enzim yang terletak pada permukaan sekretory sel parietal lambung. Ia memiliki dua komponen utama, yaitu subunit alfa yang lebih besar dan subunit beta yang lebih kecil. Pompa-pompa tersebut diaktifkan oleh translokasi ke kanalikuli dan dengan aktivasi kalium dan jalur transportasi ion klorida. Yang utama fungsi pompa yang diaktifkan adalah untuk bertukar ion hidrogen dari sitosol sel parietal untuk ion kalium dari kanalikuli sekretory menggunakan energi yang berasal dari pemecahan ATP. Di kanalikulus sekretory, ion klorida bergabung dengan ion hidrogen membentuk HCl. Terlepas dari stimulus produksi fisik ion asam dari sel parietal melalui H+, K+, dan ATPase adalah jalur umum terakhir untuk sekresi asam lambung. Pada gambar ini diperlihatkan gambar pompa proton lambung. Molekul H+, K+, dan ATPase atau pompa proton lambung menukar H+ untuk K+ yang mengikuti diturunkan oleh gerakan pasif Cl ke dalam sel parietal lumen, menyebabkan produksi HCl. Produksi asam dalam sel parietal dapat dirangsang oleh pengikatan gastrin, asetilkolin, atau histamin ke reseptor spesifik pada permukaan sel. Nah, di sini kita harus mengetahui juga apa itu reseptor H2. Reseptor H2 ditemukan pada sel parietal, tepatnya di parietal lambung, dan bertanggung jawab untuk mengatur kadar asam lambung. Reseptor ini dirangsang oleh histamin untuk melepaskan asam lambung. Namun, asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan gastritis. Reseptor H2 juga ditemukan pada sel-sel otot jantung,
uterus, dan vaskular. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu obat ranitidin dan apa saja fungsinya. Ranitidin adalah antagonis reseptor H2, di mana antagonis adalah obat yang menduduki reseptor yang sama, tetapi tidak mampu secara intrinsik menimbulkan efek farmakologik sehingga menghambat kerja suatu agonis. Ranitidin dapat mengobati gastritis dengan melakukan penekanan sekresi asam lambung, yakni mengurangi sekresi asam dengan menghambat jalur histamin pada sel parietal yaitu reseptor H2. Nah, selanjutnya mekanisme kerja obat ranitidin. Apabila ligan ranitidin menempati sisi aktif reseptor H2, maka ligan tersebut akan memblok jalur histamin untuk berikatan dengan sisi aktif reseptor H2. Ketika sisi aktif diblok oleh ligan, maka sekresi asam lambung dengan jalur reseptor H2 akan terhambat dan diharapkan sekresi asam lambung akan berkurang. Reseptor H2 dikatakan terhambat karena DERT 2018 mengatakan bahwa antagonis reseptor H2 bertindak secara kompetitif dengan histamin pada reseptor dalam sel parietal lambung. Mereka mengurangi sekresi asam lambung dan produksi pepsin dan mencegah peningkatan sekresi yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan sekretori. Secara keseluruhan, sekresi asam lambung berkurang sekitar 60%. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa stimulasi reseptor H2 akan mengaktifkan sistem adeninasi klase pada otak, otot polos, otot miosit, jantung, mukosa lambung, dan paru-paru melalui stimulasi G yang selanjutnya akan mengaktifkan second messenger cAMP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.